Sebenarnya di rutinitas itu tidak perlu berlari-lari, juga tidak perlu diduga-duga. Dari kemarin banyak yang DM gue soal emaknya Dr. Grey. Itu gue udah tau lama coy. Emaknya itu, kalau nggak salah gue dulu sempat ngasih tahu siapa ya, Ismail apa ya kalau nggak salah. Udah lama gue tahu itu. Cuma yang gue kaget setelah dilihat highlightnya ngeri ya. Tombol on OP banyak banget. Gak apa-apa, kamu hantam NM, aku yang ngejar terus sampai mamamu kena. Tunggu aja, aku posting semuanya mengenai foto dia dudukin bendera, sampai nggak pakai baju, nggak pakai celana, bawa pistol. Itu harus ke up, ya, harus sampai ditindaklanjuti biar malu keluarga 7 turunan kalian. Guys, bener nggak sih ibu dari DRG menghina bendera Indonesia dan itu dibiarkan oleh anak dan keluarganya diposting? Bener nggak sih? Terus tiba-tiba kalau ada yang ngebahas emaknya bakal disomasi. Hei, kalau nggak mau emak lu dibahas, pantau, jangan dikasih handphone, jangan disuruh update, jangan disuruh main media sosial. Kalau dia sin kayak gitu, kalau dia sin jangan dikasih handphone, dikontrol, dikasih penjaga, biar emak lu jangan ngehina bendera Indonesia. Ini mesti dibahas deh dan diusut. Jadi tolong, ini tuh diusut. Kok bisa itu dilakukan pembiaran kayak gitu, bendera Indonesia digitu-gituin. Jadi jangan ngancem rakyat Indonesia untuk tidak diperbolehkan membahas emak lu. Kalau lu nggak mau emak lu dibahas seluruh Indonesia, ya dijaga, jangan dibiarin. Kalau dia sin, jangan dibiarin, ya, dijaga. Itu namanya kalian membiarkan. Jadi kalau dibahas hari ini sama seluruh rakyat Indonesia yang ada di media TikTok, kenapa lu mau somasi semua orang yang ngebahas emak lu? Kalau ada yang merendahkan harkat dan martabatnya, hei, tanpa direndahkan dia udah ngerendahin dirinya sendiri. Tanpa dibukain mak lu bukain sendiri. Aku pikir ODGJ-nya udah dari dulu gitu. Ternyata baru ya dibawa ke dokternya ya. Biar apa? Biar mendapatkan surat keterangan. Kalau dia sakit gitu, sakit jiwa gitu. Langkahmu selalu ketahuan loh, cantik. Baru kemarin ya mau bawa ke rumah sakit ya. Berarti dulu nggak ada surat keterangan sakit dong. Baru aja kan. Aku tetap menyuarakan yang gimana bendera kesayangan aku, bendera tercinta, negaraku tercinta, yang gimana para pahlawan itu memperjuangkan bendera itu nggak gampang, ya. Aku merasa dilecehkan itu negaraku, gitu aja. Kulayani kau ya, kulayani. Aku nggak pernah lo kayak gini Niki. Sumpah aku bilang nggak pernah aku kayak gini. Tapi untuk kau, kulayani kau, karena kau itu setan. Pada kesempatan ini saya sengaja bawa dokumen, adalah dokumen apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum kemarin di persidangan. Dokumen ini sangat penting saya sampaikan supaya tidak ada lagi masyarakat yang tersesat akibat adanya ulah oknum-oknum yang sok mengerti ilmu hukum. Kasihan masyarakat. Hakim menetapkan oke. Tapi kan kami tidak bisa mendadak gitu, manggil. Iya, yang orang sibuk nggak bisa mendadak. Yang paling tajir melintir, yang paling padet ya schedule-nya. Kalah deh presiden kita. Udah tahu kasusnya jalan, perdata pidana. Masa sih nggak bisa nyempetin waktu? Kemarin di parkiran, sekarang bilangnya terlalu mepet. Kita tuh cuma 4 HP Dr. Uki, detektif Nikita Mirzani, dan juga si Mael. Pertanyaanku sama Bang Putu, coba tanya itu sama yang nyita HP itu, HP Dr. Reza kemana? Reza Gladys. Lawan orang nih kan, lawan Niki itu kan Reza Gladys. Kenapa cuma HP Niki yang disita sama Mael? Kok tidak ada HP Dr. Reza Gladys? Kan itu lawannya. Nikita masuk penjara kan lantaran dilapor oleh Reza Gladys. Ya,
Itu Bang Putu harus pertanyakan itu. Jangan abang bilang dok HP orang ini aja. Lawan mereka itu kan ini Reza Gladys. Nah itu namanya di Indonesia ini udah berat sebelah. Ya kan, yang melapor kok nggak disita HP-nya. Kasus Nikita Mirzani masih menjadi perbincangan hangat netizen hari ini. Nikita yang secara gamblang sudah membela masyarakat pengguna skincare mendapat perlakuan yang kurang adil menurut banyak orang. Kuasa hukum Nikita mengatakan, tidak ada pasal dari dakwaan jaksa penuntut umum yang mengatakan Nikita melakukan tindak pemerasan kepada Reza Gladys. Bahkan, jaksa penuntut umum telah menghapus pasal pemerasan itu dalam dakwaannya. Kini, tinggal menghitung hari sidang pembuktian di pengadilan. Publik akan melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Hari ini, publik dihebohkan dengan keberadaan Reza Gladys yang mangkir berkali-kali dalam persidangan. Sebentar lagi, kita semua akan menyaksikan apa sebenarnya di balik kasus ini semua. Silakan Anda lihat, ini dakwaan pertama ke-1. Anda bisa lihat yang di sini. Ya. Di sini Anda bisa lihat. Saya bacakan dulu baru saya lihatkan ya, mohon maaf ya. Di sini melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau orang lain. Dari uraian, ini adalah uraian daripada pasal. Pasalnya saya akan perlihatkan lagi. Seperti yang di sini itu pasalnya ada di sini. Ada yang menarik dari kasus hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Karena satu hal yang janggal, pelapor yang justru menghindar dari ruang sidang. Ya, Reza Gladys yang mengklaim sebagai korban justru absen berkali-kali dalam persidangan. Rocky Sitohang, mantan staf ahli Kapolri ikut bersuara. Ia menilai ketidakhadiran Reza adalah hal krusial yang perlu diperhatikan. Menurut Rocky, proses pembuktian akan timpang jika hanya satu pihak yang konsisten hadir, sementara pihak yang merasa dizalimi justru bersembunyi di balik alasan teknis. Karena hanya dengan kehadiran kedua pihak, sidang bisa berjalan adil dan terang. Sementara itu, tim jaksa memang menolak eksepsi dari pihak Nikita. Tapi Rocky dengan tenang menanggapi, proses hukum masih panjang dan semua akan dianalisis secara objektif oleh hakim. Di satu sisi, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang siapa yang siap berdiri di hadapan kebenaran dan siapa yang lebih sibuk mencari alasan daripada menghadapi kenyataan. Sebab dalam hukum, yang dicari bukan siapa yang lebih sering bicara, tapi siapa yang berani muncul saat waktunya bicara.